Jadi sebelah kiri itu ada tempat pemakaman ya. Nyawa kalian harus terisi full ya, jangan ngantuk-ngantuk kalian ngebut-ngebut. Nah, ini jalan menuju surga atau masih cahaya terang aja nggak kelihatan depan-depan gitu. Lampu merahnya ini sering banget terjadi kecelakaan. Hehehe. Cek. Selamat pagi semuanya. Right, pagi ini aku mau berangkat kerja dari Batu Aji ke Nagoya. Jadi di Batam itu ada daerah namanya Aji Stone, Batu Aji, dan ada Nagoya. Oke, perkenalan singkat guys. Nama aku Christian Chandra, seperti nama channelnya. Dan aku kali ini mau buat vlog tipis-tipis. Vlog atau motovlog, nah pokoknya itulah. Jadi aku mau nunjukin perjalanan pagi dari Batu Aji menuju Nagoya. Jadi kalau misalnya kita dari Batu Aji itu, kita tuh ada dua rute ya. Yang pertama itu bentar, silo banget ya ini. Helm kaca ininya transparan ternyata. Wah, astaga. Kirain ada ininya. Kayak kacanya itu nggak langsung kelihatan gitu. Ternyata kelihatan juga muka aku, anjir. Ya udah nggak apa. Oke, dari Batu Aji ini kita rutenya itu ada dua sebenarnya. Menuju ke kota ya. Kota lah ya bilangnya ya. Jadi pertama itu ada jalur apa bilangnya? Jalur Panbil. Nggak Panbil sih, apa ya yang paling ya jalur Kepri Mall. Dulu situ ada Kepri Mall, sekarang lagi renov. Dan satunya lagi itu ada jalur bukan Kepri deh, apa sih, Muka Kuning ya? Jalur Muka Kuning Batam Indo. Jalur Muka Kuning kalau nggak salah. Nah, satu lagi jalur Muka Kuning. Jadi situ ada Muka Kuning, ada Panbil, ada Kepri Mall. Anginnya kencang juga. Semoga nggak kedengeran ya. Yang satu lagi itu ada jalur Tiban. Nah, dua jalur ini sebenarnya sekarang ini udah mulai macet gitu. Tapi yang lebih parah macetnya itu kalau pergi berangkat pagi-pagi itu di daerah Panbil tadi. Itu tuh macet parah. Karena di sana tuh ada ini ya, ada industrial park gitu, jadi banyak PT-PT kan, jadi orang banyak pergi kerja itu lihat situ gitu. Nah, kalau di Tiban ini macet juga sebenarnya, cuman dia masih bisa jalan lah. Kalau kita yang bisa nyalip gitu kan, nah kita masih bisa jalan tuh. Terus aku memang masuk kerja itu jam 8, tapi dari rumah itu sebenarnya biasanya 6.30, tapi tadi itu kita berangkat jam berapa ya? Aduh, aku nggak ngecek lagi. Kalau nggak salah paling terakhir aku cek jam tadi itu 6.35, 6.40 kali ya. Oke, kita letak 6.40 lah ya. Aku gerak tadi dari rumah 6.40. Nah, ini kita sudah memasuki daerah Temiang. Jadi daerah Temiang ini yang paling ikoniknya itu ikonik anjir. Jadi sebelah kiri itu ada tempat pemakaman ya. PU, tempat pemakaman umum. Dan sorry banget ya kalau misalnya visual komposisi pemandangan dan motornya berantakan, soalnya ini baru pertama kali nyoba-nyoba dengan setup yang cukup serius ini ya. Kemarin kan pernah buat sih, cuman setupnya main-main, kayaknya lebih bagusan itu nanti. Karena ini aku udah mencoba pakai helm full face, baru pakai holdernya
chin mount, nah bukan folder, chin mount untuk action cam, nah itu TPI. Tapi aku tadi udah cek sih, harusnya positioningnya udah oke lah, semoga ya. Karena susah nih ngeceknya nih, nggak bisa ngecek juga kan. Jadi kayak gini kondisi pagi-pagi nih, bisa kelihatan kan lumayan rame kan, cuman nggak yang padat banget. Sekarang tuh hari Jumat, biasanya Jumat itu nggak tahu ya, biasanya Jumat itu orang-orang nggak terlalu rame banget gitu. Apalagi Sabtu tuh udah lumayan lenggang sih. Kalau aku kan Sabtu masuk juga gitu, jadi Sabtu tuh pergi kerja yang paling enak sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita dari Batu Aji itu biasanya jam 6.50, atau bahkan kalau kalian pergi kerja jam 7, itu tuh di daerah Tiban udah macet sih, macet. Bisa dibilang macet. Cuman kayak kalau misalnya mau dibandingin dengan macet-macet Jakarta mungkin beda lah ya. Kalau di sana kan macetnya sampai bisa nggak jalan gitu kan, jalannya lambat banget. Nah kalau di sini lumayan, kalau menurutku ya udah parah banget ya. Karena posisinya sebagai warga Batam gitu kan, kita posisinya sebagai warga Batam, dan itu tuh udah rame banget sih penduduknya ini, udah rame parah ya. Oke, so far pemakaian helmnya lumayan ini ya, adem sih, adem. Karena dia apa sih bahasanya, ventilasi ya. Ventilasinya itu udah lumayan banyak guys. Dan ini juga kaca aku nggak full ketutup ya, karena ada chin mount itu. Jadi tali chin mount itu ngiket gitu, jadi dia nggak bisa nutup, kehalang. Oke, ini kita sudah sampai Jalan Mata Kucing. Jadi ini kawasan Mata Kucing. Jadi tadi kita sebenarnya di kanan tuh kita udah lewatin ada kebun binatangan gitulah. Karena kebun binatang tuh nggak pernah nggak pernah menjadi besar, menjadi viral, dan menjadi tempat wisata yang paling dicari orang Batam gitu. Dan isi binatang-binatangnya itu kasihan banget sih. Dan enaknya pagi-pagi gini, kalau misalnya kita berangkat lebih pagi dan itu kan lebih sepi ya, kita masih bisa ngebut-ngebut bro. Enak ngebut-ngebut pagi-pagi tuh kalau sepi. Cuman muka kalian harus fokus, muka siapa sih maksudnya, nyawa kalian harus terisi full ya, jangan ngantuk-ngantuk kalian ngebut-ngebut. Nah itu bahaya bos. Oke, kita sebentar lagi memasuki persimpangan lampu merah. Lampu merah apa ini namanya ya? Tanjung Riau kah apa gimana? Oke, kita sudah sampai di lampu merah. Lampu merah apa ini ya? Aduh, lupa. Lampu merah Tanjung Riau. Karena kalau kita ke sebelah kiri itu kita masuk ke daerah Tanjung Riau. Kalau kita lurus itu Sekupang. Kalau kita ke sebelah kanan itu Tiban. Nah kita tuh ke sebelah kanan. Lihat di lampu merah ini udah rame nih kan. Nah nanti lihat di daerah Tibannya. Oke, kita ke kanan ya, ke kanan menuju daerah Tiban. Oke, sudah terlihat ramenya. Aku yakin nih di depan sana udah rame juga sih, karena 6.40-an itu cukup bisa dibilang telat ya, telat menurutku ya. Tapi sebenarnya ya
pengukuran telatnya itu maksudnya bukan telat nyampe ke kantor ya, karena telatnya itu telat untuk di jalan gitu. Karena kita kalau misalnya agak lebih lambat gitu geraknya, jalanan tuh mulai rame. Dan aku males banget kalau jalanan tuh udah rame. Kayak, aduh, lihat tuh, mantap. Sebenarnya masih bisa, mereka tuh masih jalan, bukannya yang macetnya itu macet berhenti nggak jelas gitu, yang padat banget. Sebenarnya masih jalan lah pelan-pelan gitu. Cuman ya males banget kan dari kita bisa ngebut-ngebut terus kita harus jalan pelan-pelan gitu. Ya, udah kerasa kan, udah kelihatan kan. Nah itu aja. Oke, ini aku nggak tahu ya cahayanya masih bagus apa enggak, karena kampretnya kalau kita lewat Tiban itu matahari itu pas di depan mata kita bos. Jadi dia tuh jalannya itu pas banget di ya di depan jalan gitu, jadi kayak ngalangin banget, silau banget. Dan aku sudah merasakan melewati jalan Tiban ini dengan helm yang kacanya itu udah lecet parah gitu. Jadi kayak kalau kita tutup kacanya itu, wah habis. Macam ini jalan menuju surga atau masih cahaya terang aja, nggak kelihatan depan-depan gitu. Lucu banget. Oke, kita sudah sampai di daerah Tiban ya. Sebenarnya dari tadi udah nyampe daerah Tiban, cuman aku nggak tahu Tiban ini tuh banyak nama-namanya lagi gitu, subname-nya. Jadi ini Tiban apa, ini Tiban apa gitu. Dia ada Tiban kampung, ada Tiban center, ada Tiban apa. Aduh bingung. Karena saya bukan warga Tiban ya, jadi saya tidak tahu. Ya, saya cuma tahu tuh Batu Aji. Oke, dan kita sebentar lagi menuju lampu merah Tiban. Dan fun fact aja, lampu merahnya ini cukup rawan ya guys. Lampu merahnya ini sering banget terjadi kecelakaan karena turunan, mungkin karena turunan ya. Karena dia ini turunan gini kan. Terus banyak yang kecelakaan tuh mobil-mobil besar biasanya. Di belakang kita ada nggak ya? Nggak ada, aman. Jadi mobil-mobil besar itu mungkin yang remblong gitu, remblong. Jadi ya begitulah. Oke, lihat tuh mataharinya kan, nikmat. Mana tidak ada pepohonan. Nah, tapi kan lihat kan di Batam tuh pemandangannya udah lumayan enak dipandang gitu, jalan-jalannya, karena kita itu balihonya itu udah pada di take out semua gitu, dari robohin. Nggak tahu ini hanya bersifat sementara atau memang permanen ya, karena ada kebijakan dari wali kota baru. Tapi enak pemandangannya itu, kayak kita jadi bisa ngelihat gedung-gedung, kita jadi bisa ngelihat pemandangan jauh di depan mata gitu. Nah biasanya kalau misalnya ada baliho itu susah banget kan ngelihat, wow ada iklan ini, iklan itu gitu. Nih, semoga kerekam tadi ya. Oke. Sorry, tadi aku mikir kayak inilah susahnya kalau misalnya kita nge-record nggak kelihatan gitu, ini udah nge-record apa enggak gitu, karena layarnya nggak kelihatan kan. Sebenarnya bisa sih aku ngeliat ke spion gitu. Jadi aku takut tuh tadi tuh ngerekam gitu, semoga ngerekam ya. Oke, mari kita masuk. Masuk. Kita lanjut jalan guys. Jadi masih di daerah Tiban ya. Ini kayaknya jembatannya mau dihancurin, ini mau dirobohin karena mau pelebaran jalan mungkin ya. So tahu aja sih. Cuman kayaknya mungkin mau pelebaran jalan. Nah dia ini rame banget kan, dia rame banget. Cuman kita tuh masih bisa lewat lah gitu. Nah kalau di Jalan Panbil tuh, gila. Itu tuh teman-teman aku yang tinggal di Batu Aji, setiap nge-story tuh itu manusia-manusianya
rame sekali guys. Jalannya itu kayak pelan. Nah, kalau ini kita masih bisa nyalip lah. Lihat kan pemandangannya dengan matahari di depan mata seperti ini, anjay. Cuman cantiknya kalau sore hari ketika kita pulang kerja tuh, pemandangannya cakep bos. Oke, ini kita udah sampai di depan Southlink. Southlink itu perumahan guys. Sebenarnya kalau lama-lama pakai helm full face ini lumayan ya. Lumayan nyaman gitu. Cuman memang mungkin di awal tuh belum terbiasa aja gak makainya. Cuma lama-lama oke kok. Jadi di sebelah kiri kita ini ada pura untuk teman-teman kita yang beragama Hindu beribadah. Kayak biasa di sini. Kalau kelihatan tadi ya, ada pura. Nah, kita sudah mau memasuki flyover. Jadi gedung yang di depan kita ini adalah kampus UIB, Universitas Internasional Batam. Kalau kalian pernah dengar gitu kan, di Batam tuh ada UIB Universitas Internasional. Nah, ini dia. Oke, kita sudah memasuki flyover dan aku tuh kemarin-kemarin tuh baru tahu di flyover ini ada jalur ini tuh. Ternyata ini tuh khusus motor kali ya gitu. Karena mobil tuh nggak pernah ngalangin jalur ini kan. Jadi mereka tuh selalu di luar garis putih gitu. Nah, motor tuh ya lancar lewat sini. Jadi kalau misalnya kita lewat tengah-tengah tuh, nah, itu nggak goblok sih. Cuman kayak sayang banget aja. Karena itu benar-benar kita tuh dikasih akses khusus motor di sini kan. Jadi kayak kita tuh bisa lebih kencang, lebih cepat ke depan gitu. Nah, cuman di depan tuh ya kayak gitulah tuh. Ya lumayan macet guys. Oh, mungkin tadi nggak kelihatan tuh gara-gara ini apa? Aku setting brightness layarnya itu turun banget guys. Sorry. Jadi dia kalau misalnya ngelihat cahaya terang dari matahari gitu, dia auto adjust gitu. Jadi makin redup. Kok makin redup? Harusnya makin terang dong biar kelihatan ya. Kayak iPhone. Itulah. Oke, di sebelah kiri ini ada sekolah Kartini. Nih, salah satu sekolah favorit ya. Oke, kita sudah memasuki daerah Baloi nih kalau nggak salah nih. Itu daerah Baloi. Nah, di sini itu paling kampret kalau misalnya kita telat. Macet di sini. Ini aku paling benci banget macet di daerah sini nih. Karena benar-benar kayak susah nyalip-nyalipnya gitu loh. Kayak mau susah. Cuman ini agak lenggang ya karena nggak terlalu lenggang guys. Tuh di depan tuh kayak gitu tuh macetnya tuh. Cuman saran aku jangan sekali-sekali kalian memilih jalur kiri gitu. Misalnya kalian ngelihat di kiri itu kayak gitu tuh, di kiri itu kayaknya masih ada jalan tuh sedikit tuh, enak nih lewat sini. Jangan, mending kalian fokus aja di tengah kayak gini ha. Lama-lama maju gitu karena aku udah pernah nyoba gitu di kiri itu kayak aku pikir kayak ada jalan gitu kan di kiri aku, rupanya ya mobil tuh kan nggak rapi kan. Jadi mereka tuh ada yang sampai mentok aspal kiri kan. Jadi kayak kita di situ langsung buntu, langsung nggak ada jalan. Pilihan terakhir lewat tanah. Males banget. Jadi kalau mau jalan sini itu walaupun macet udah di tengah aja. Karena kadang di tengah itu mereka ngasih space gitu loh. Oke, kita sudah mau belok kiri. Karena kalau lurus itu ke Batam Center, kita ke kiri guys, ke kiri. Mau kayak Nagoya. Nah, ini di sebelah kiri ini ada rumah sakit. Rumah sakit Awal Bros. Nih, rumah sakitnya cukup terkenal juga sih.
Oke, udah belok kiri dan kita memasuki daerah ini masih Baloi kalau nggak salah ya. Nah ini cukup ramai juga nih, biasa nggak seramai ini anjir. Oke, sorry kita oke, alright. Jadi di Batam ini jalan tuh udah lumayan luas ya. Jalan di Batam ini sudah berapa persen ya? Dia tuh udah 5 jalur gitu, 5 jalur dan itu ya enak sih, enak. Cuman menurut teman-temanku yang pakai motor biasa tuh kayak wah ini terintimidasi banget, tersiksa banget karena orang pada kencang-kencang kan, dan sementara mereka pakai motor tuh masih pelan-pelan, rasanya jadi nggak nyaman gitu karena jalan terlalu besar. Cuman kalau menurutku jalan besar tuh enak sih tuh ya, rame banget manusia-manusia. Yuk, kita belok kiri, sorry. Oke, nah, kiri aja deh. Jadi kita nih mau lurus. Kalau ke kiri bisa juga, tapi kiri itu ke daerah Nagoya inti gitu. Nah, kantorku nggak di situ. Ini tempat kerja aku, lurus baru nanti kita belok kiri. Ini udah deket sih, sekarang udah jam 7.06, 7:06. Tadi kita gerak 6.40. Udah berapa menit kira-kira? Oke, udah hijau. Sebenarnya penduduk Batam ini udah makin ramai banget sih. Sorry. Tapi dari kemarin tuh udah berapa hari itu Pertamax Turbo tuh lagi nggak ada guys. Ya, parah banget. Kita harus Pertamax minimal. Pertamax Turbo nggak ada. Nanti deh aku pulang kerja coba isi. Sini nggak ada. Tuh kosong juga. Pada kosong guys. Udah berapa hari. Oke, ini aku nggak tahu ini daerahnya daerah apa ya guys. Apakah masih Baloi? Nggak Baloi sih. Ini tuh Lubuk Baja. I don't know. Aku sebenarnya nggak begitu paham. Coba di sini ada nggak namanya? Nggak ada. Oke, nggak tahu lah. Kita sudah sampai sini. Oke, nanti menuju tempat kerjaku itu di sebelah kiri. Dia kalau lurus lagi itu ke daerah Batu Ampar, Batu Merah. Nah, jadi di Batam tuh banyak daerah tuh batu-batu guys. Oke, kita ke kiri dan menuju turunan. Di depan kita ada Hotel King dan di sebelah kiri ada Hotel Aston. Dan oke, sebentar lagi aku sudah mau nyampe tempat kerja. Tempat kerjaku di daerah sana, dekat lagi sampai. Oke, jadi sudah kelar kerjanya, saatnya kita pulang dari Nagoya ke Batu Aji. Right. Sudah selesai bekerja guys, saatnya kita pulang ke rumah. Yuk, let's go. We're back home. Ya, jadi biasanya kalau pulang kerja itu biasanya lewat sini, lewat jalan motong. Oke, jadi biasanya kalau di jam segini itu ya lumayan ya, jalanan agak padat dan enggak. Mantap. Biasanya jam segini tuh lumayan rame sih. Mungkin ramenya tadi sebelumnya ya, jam-jam 5-an gitu. Aduh, bisa lewat nggak nih? Kita bisa lewat. Apakah kita bisa lewat? Ya. Bisa lah ya. Karena kita mau ke kiri. Oke. Jadi kalau ke kanan itu kena gue Hill. Kita ke kiri.
mau lewat flyover, lalu ke Tiban, lalu ke Batu Aji. Sebenarnya enak sih pulang kerja jam-jam segini tuh, vibes-nya itu lebih chill aja. Cuman ya macetnya itu sih yang bikin emosi. Emosi banget. Oh, sorry. Nggak kelihatan lagi ngecek. Ini speedometer. Nah, di sini dia yang ramenya. Males banget anjir. Wow, aku kayaknya mau isi bensin dulu deh. Tapi dari kemarin tuh bensin tuh Pertamax tuh nggak ada coy. Mau itu Pertamax Pertamax 92, Pertamax Turbo itu nggak ada anjir. Sampai bisa habis kayak gitu ya? Ya mungkin bisa aja kali ya. Oke. Sabar, kita motong-motong sebentar ya Om. Kita mau lewat doang. Wait. Semoga ada ya. Kita cek dulu. Oh ada. Nice. Nice. Oh. Yes. 60 kak. Turbo nggak ada? Oh boleh. 60. Iya. Iya. Oke, sorry, mohon maaf. Ternyata memorinya habis, guys. Oke deh. Kalau gitu kita potong-potong aja. Oke. Jadi kayak gini suasana kalau balik jam segini. Di daerah Lubuk Baja. Jadi memang tiap hari itu aku balik lewat sini sih. Kalau kita pulang jam 4 itu ya masih longgar. Cuman jarang banget aku pulang jam 4. Walaupun jam pulang tuh jam 4 ya. Oke, sudah hijau, saatnya melaju. Oh. Dan sebenarnya senengnya pakai full face nih kayak gini sih. Kalau kita ngomong tuh orang nggak tahu gitu, orang nggak ngeliat mulut kita dan orang kayaknya nggak denger ya, kecuali teriak-teriak ya. Nah, dan biasanya ini lagi mendung ya jam segini. Jadi kalau nggak mendung tuh harusnya tadi pemandangannya bagus sih, maghrib gitu. Sayangnya mendung coy. Udah mau malam ya, perasaan jam 6. Oh iya, ini gara-gara mendung nih, jadi dia cepet malam. Biasanya jam segini tuh masih ada cahaya cuy. Kenapa orang ini kayak nggak sabar gitu mau ngerokok di rumah gitu. Aneh banget anjir. Harus sekali di jalan, harus sekali. Oke. Kita memasuki daerah Baloi. Nah, di sini tuh kadang macet juga nih. Nih. Ini banyak banget titik-titik macet di sini ya. Tapi macetnya masih bisa jalan guys. Masih ya macet-macet sedikit lah. Tapi kalau kita di daerah Panbil, udah. Aduh. Males banget kalau udah ada di belakang truk gede gini. Karena lambat jalannya tuh. Sebenarnya kadang tuh yang bikin macet itu ini nih, mobil-mobil gede ini yang jalannya lambat. Nah, macet dia. Oke. Let's go. Satu lagi. Mari kita bisa lewati satu lagi nih. Ayo. Oke, nice, alright. Nah, sebenarnya di sini tuh, di sini kalau sore langitnya oranye tuh atau nggak pink dia, cantik banget. Sayangnya apa kita udah kemalaman ya pulangnya?
Ya jadi kayak gini visualnya. Hop. Mas. Yuk. Uh. Eh, kadang tuh sebenarnya macet tuh juga tercipta bukan karena hal yang penting ya. Malah kebanyakan macet tuh tercipta gara-gara hal-hal sepele, hal-hal bodoh. Kayak udah tau rame nih, udah tau rame di jalan gitu, mobil rame, mobil padat gitu. Terus ada orang random banget gitu, tiba-tiba dia dari kiri mau pindah ke kanan. Ya mungkin memang dia bakalan jalur ke kanan mungkin ya, mungkin entah mau pergi kemana gitu. Cuman kan kayak apa nggak dari awal gitu. Jadi kayak di pertengahan jalan gitu dia pindah haluan. Wah itu yang bikin macet. Terus orang-orang yang motong, nah itu bikin macet juga tuh. Kayak sebenarnya udah 2 jalur nih kan, ini 2 jalur nih mobil, harusnya udah max 2 jalur mobil. Nah karena dilihat dia di depan tuh ada opportunity gitu kan, kayaknya mobilku masih bisa masuk nih di jalur ketiga, jadi dia mepet-mepet lah tuh, mepet-mepet. Terus pengen dia maksa pengen dikasih ruang. Itu yang buat macet. Ujung-ujungnya yang di samping dia berhenti kan, ngerem, dia masuk. Nah yang belakang-belakangnya lagi tuh jadi lambat kan, jadi macet itu. Nah ini padahal 2 hari lalu tuh langitnya keren banget tuh. 2 hari lalu, semalam maksudnya 2 hari sebelum ini gitu, langitnya itu mantep banget. Udah tuh, ini pun sebenarnya keren juga sih tuh, lihat perbukitan tuh. Bukit, baru ada perbatasan pandangan polusi udara. Nah kalau pagi-pagi kan embun, kalau jam segini ya itu polusi udara itu yang membuat dia jadi berlayer gitu loh. Ini juga keren perumahan atasnya. Ini tuh tiban kampung kalau nggak salah, karena kayak perkampungan, nggak tahu. Ya semoga aja ini jembatannya bisa cepat dicopot, dilepasin, dilepasin biar bisa memperlebar jalur gitu. Karena kalau ada jembatan tuh dia nggak bisa dilebarin jalurnya, karena kan kita tuh pengen, bukan kita apa ya, kalau nggak salah pemerintah tuh pengen bikin jalur bawa bedak kan, pengen bikin jalur jalan raya tuh 5 jalur, jadi dia lebar semua gitu, merata. Kalau ada jembatan tuh itu tuh jadinya bottleneck. Simpang ini lagi yang bikin aku aneh banget sumpah. Kita kalau lurus disuruh ngikutin isyarat lampu gitu. Padahal di kiri itu bukan persimpangan umum, di kiri itu jalan keluar orang dari pom bensin. Mereka tuh keluar dari situ, lihat loh. Kalian lihat kan mobil masuk gitu. Itu sebenarnya nggak bisa anjir. Di depan tuh ada sign tanda merah strip putih yang artinya dilarang masuk. Lihat tuh, semua masuk situ karena apa? Karena mereka mau ini nggak mau muter dari U-turn jauh-jauh sana, dia mau langsung ke tujuannya. Misalnya di situ ada futsal, ada gym. Lihat ya, ini tuh harusnya kita nggak perlu mengikuti isyarat lampu merah itu, karena lihat di sini udah jelas tuh, palangnya itu merah, dilarang masuk. Tapi walaupun ada yang jaga polisi di situ, dibiarin gitu loh. How? Harusnya kan itu cukup menjadi jalur keluar pom bensin aja, ya nggak sih?
eh oh mohon maaf, mohon maaf. Ini habis ini kita belok kiri biar ngambil jalan motong aja. Aku tuh rasanya pakai helm full face ini pipi aku ketekan gitu aja, jadi kayak kalian bisa bayangin kanan kiri tuh kalau diginiin orang nggak ketekan. Jadi ngomong aku tuh kayak itu, kayak pipi lagi ketekan, sedikit tidak nyaman gitu. Tapi mungkin memang itu standarnya kali ya, biar menahan pipi kita dari goncangan gitu. Atau biar kita ini biar pipi kita tuh tirus gitu, baru bisa mewing kali. Oh ya, aku belum ngasih tahu kalau motor yang aku pakai sekarang ini motor NMAX TurboTech Max, versi yang paling atas dari NMAX. Tapi aku tuh berasa percuma gitu loh. Aku beli yang paling atas tapi aku tidak memanfaatkan hampir 100% dari kemampuannya gitu, karena sudah kena trust issue dari internet gitu. Jadi sebenarnya TurboTech Max ini kan dia bisa di dalamnya itu kita bisa pakai aplikasi, kita bisa buka map ya. Kita bisa buka map, jadi kita nggak perlu pakai HP lagi taruh di sini, enggak. Jadi dia ini sudah bisa baca map. Terus kita bisa angkat telepon, kita navigasiin dari sini gitu. Jadi kita nggak perlu, tangan kita nggak perlu lepas kendali buka-buka HP gitu. Kita bisa angkat telepon, terus kita bisa ganti lagu, next lagu gitu. Sebenarnya lagu-lagu itu aku tidak butuhin sih. Cuman yang masalah map ini sebenarnya butuh kan, apalagi nanti mau riding kita. Nanti kita mau riding. Ridingnya kemana? Kembali lagi ke Tanjung Pinang, tapi nantikan aja. Oh, dance, ya. Oke. Gak tahu sih ini lampu kedip-kedip gak ngerti anjir. Semua kayak gitu tuh. Jadi sebenarnya aku butuhin banget, tapi nanti kayaknya bakalan aku pakai sih si mapnya dari motornya ini, biar aku bisa ngeliat map, nggak perlu buka-buka HP. Sebenarnya berjalan aja sih, cuman kayak biar keren ya nggak sih? Oke. Kayak gitulah kira-kira. Kita sudah 3 hari tidak menggunakan Pertamax Turbo ya. Rasanya motor ini sudah semakin semakin lemah dia. Tidak dikasih minum turbo dia lemah dia. Tarikannya kurang enak, bisa ngerusak gitu. Memang ya turbo itu sedikit lebih mahal, cuman dia bisa bisa membuat motormu tahan lama. Tapi asalkan tidak dioplos ya. Oke, akhirnya sampailah kita di Temiang. Jadi jalanan ini itu sama aja kayak tadi pagi gitu. Jadi pergi pulang tuh lewat sini gitu. Right. Dan di sebelah kiri ini ada pom bensin. Cuman aku udah jarang kesini ya, gara-gara dia tuh kayaknya Pertamax itu nggak ada gitu, isinya Pertalite semua. Karena apa? Karena setiap aku tanyain selalu kosong, nggak tahu lah, nggak jelas. Emosi juga lama-lama. Sebenarnya aku malas menggunakan klakson di jalan raya ini ya. Rasanya kayak klakson tuh kayak udah neriakin orang banget gitu, kayak apa sih, malas. Cuman terkadang tuh ya mau nggak mau harus dipakai guys. Orang ramai banget nih baru pulang kerja. Oke, akhirnya kita sampai di Batu Aji. Ini
ada pom bensin lagi. Mantap kan? Di Batu Haji itu ada pom bensin yang berdekatan gitu, jadi kayak kalau di satu lagi rame, coba di satunya lagi gitu. Oke, kita sudah sampai di kawasan mana nih ya? Ini tadi kita baru lewat Paradise itu. Dan ini kita sudah memasuki daerah Aviary. Sebelah kanan ini ada Mitra Mall, yang mall sudah hidup segar mati pun tak mau. Nggak tahu isinya, udah lama banget nggak ke situ dari kecil. Dan di sebelah kiri ini ada pertokoan second gitu guys. Pertokoan second, tapi udah jarang banget di situ juga karena mereka sekarang kasih harga tuh udah mahal-mahal banget. Oke. Akhirnya ini di sebelah kiri Aviary, pasar, toko, grosir semua di sini. Udah belanja deket ya kalau orang Batu Haji. Oke, sampailah kita di Batu Haji. Thank you semuanya buat yang sudah nonton, yang sudah mengikuti perjalanan kerja hari ini dari pagi kita berangkat sampai pulang ke Batu Haji lagi. Thank you semuanya yang sudah nonton. Sampai jumpa di video-video perjalanan berikutnya. Sampai jumpa. Adios.